tahu nih orang sini, orang Pembuaran. Bapak-bapaknya dikit, ibu-ibunya doang banyak, tapi anaknya banyak ya. Ya itu kan hasil usaha aja. Ya. Ya. Habis ini siapa? Habis ini insya Allah tausiah terakhir ya. Saya akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Dadang Mulyawan. Bener namanya siapa ya? Iya. Bapak Kiai Haji Dr. Dadang Mulyawan. Munawar. Ih, percaya. Oh gitu ya ya. Iya. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Mana orangnya? Oh, iya. Masya Alhamdulillah. Allah. Tadi Kiai itu. Iya. Iya. Disawer. Kiai siapa tahu cium tangan disawer lagi. Kiai, udah jangan lah Kiai. Iya. Malu ya. Jangan Kiai, jangan. Malu ya. Silakan Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa haqa anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'ahu khaddaratiha bun kashifah nahmaduhu jalla alal in'ami bini'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa Al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa Salla alaihi Allahu madam al-hijab Yahubu min bahril ma'anil jaja Wa alihi wa sahbihi dhawil huda Man syubihu bi anjumin fil ihtida Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Sallu ala Sayyidina Muhammad Amma ba'du Awbaratul muhtaramin wal mukarramin para alim dan ulama wa zu'ama kepada guru-guru kita yang kita hormati dan kita muliakan wabil khusus dari Usul Ma'had sahabat seperjuangan saya, saudara tercinta Kiai Haji Fauzan Azimat beserta keluarga besar. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi ngaji ramainya sudah luar biasa ya. Ini syukuran dan hiburan. Alhamdulillah. Saya sedikit saja sebelum nanti vaksin ada prolog dulu. Saya teringat baik di dalam kitab Alfiyah kali Al-Imam Ibnu Malik farfa bi dhammin wa nusiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahuja akhu bani namir farfa bi wawin wa nusiban nabil alif wajrur biyain ma minal asma asif min dzakadhuin suhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana farfa bi dhammin ropakan dengan dhammah artinya raih kemuliaan derajat yang tinggi kedudukan yang luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa bi dhammin dengan kumpul seperti ini mendekatkan diri kepada Allah berzikir kepada Allah cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah cinta kepada hamba-hamba kekasih Allah alhamdulillah farfa bi dhammin wansiban fathan tegakkan hidup dan kehidupan ini dengan keterbukaan bukakan pikiran kita bukakan hati kita meraih kebenaran. Tadi disampaikan tausiah luar biasa. Wadawim ala sima'il mawa'id fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'id umyun. Biasakan olehmu mendengar mau'izah, nasihat, tausiah, ceramah, karena sesungguhnya hati kalau hati kosong dari berbagai mau'izah maka hati itu buta. Halo. Hai. Ibu pengen punya hati yang terang benderang, hati yang gelap gulita, hati yang melek, hati yang buta.
Maka sering-sering dengar tausiah wadawi ma'al sima'il mawa'id fa innal qalba idza ghaba 'anil mawa'id umyun. Farfa'u dhammin wa siban fatan wajur kasran. Kemudian tarik, buang jauh-jauh perpecahan, pertikaian. Alhamdulillah kita meretas kebersamaan. Alhamdulillah. Dan betapa indah ilustrasi yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Malik. Dzikrullahi abdahu yasur. Ini contohnya dzikrullahi abdahu yasur. Zikir kepada Allah, abdahu kepada hambanya Allah, yasurru, membahagiakan. Ibu bapak, kalau kita ingin bahagia, ingin sukses gak mau gagal, ingin untung gak mau rugi, ingin kaya gak mau miskin, ingin senang gak mau susah, maka banyak-banyak zikir kepada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita zikir tapi sedikit, itu indikasi munafik. Salah satu ciri munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak zikir kecuali munafik, tidak zikir kecuali sedikit, itu munafik. Zikir sedikit munafik. Kata Nabi, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Maaf, ini saya nggak biasa ngerokok 2 batang, aduh suara seperti ini. Ya, man aktsara dzikrallah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia akan terbebas dari kemunafikan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, supaya termasuk ke dalam kategori ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik di kala berdiri, duduk dan berbaring, di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara. Detik demi detik yang kita lalui, denyut jantung kita diisi dengan zikir kepada Allah. Itu yang mengangkat harkat derajat kita. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udbira kamithli zaidun fi jawabi man qara. Dalam bait yang lain Al-Imam Ibnu Malik menyebutkan wa yarfa'ul fa'ila, meropakkan al-fa'ila kepada fa'il apa? Fi'lun udbira, fi'il yang disimpan, kamithli zaidun, seperti contohnya zaidun fi jawabi man qara, di dalam menjawab orang yang bertanya. Kata yang bertanya man qara, siapa yang membaca, dijawab zaidun. Dun itu diropakkan dengan fi'il yang disimpan, takdirhu qara zaidun. Makna majazinya wa yarfa'u, dan meropakkan, mengangkat harkat derajat kedudukan al-fa'ila kepada orang yang beramal, bekerja, berusaha, beribadah. Apa? Fi'lun udbira, pekerjaan yang disimpan di dalam hati. Kata orang Sunda, ditendelen dihandelem sieum, ditunjak dihanduang siang, disimpannya di dalam hati. Itu yang mengangkat harkat derajat kedudukan kita. Fal ibadatu tatanawwa'u wal madhkuru fiha wahidun. Allah Subhanahu wa taala, Pak, ibadah itu banyak, beraneka macam. Tetapi ketika kita melakukan berbagai aktivitas ibadah, hanya satu yang kita ingat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Tidaklah Allah menciptakan berbagai syariat, tidaklah Allah menyuruh berbagai ketaatan kecuali untuk berzikir kepada Allah. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Tidaklah Allah mensyariatkan berbagai ibadah, berbagai ketaatan kecuali untuk zikir kepada inna dzikra min a'zamil umuril fadha'il wa afdhalil qurbat wa awsalil masail. Sesungguhnya zikir ini satu yang paling agung dari berbagai urusan yang utama. Dua yang paling utama apa? Pendekatan diri kita kepada Allah. Tiga wasilah media yang paling cepat menghantarkan kita usul kepada Allah. Maka setelah zikir wajib ditaskirin, maka dipastikan kita akan memperoleh sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Alhamdulillah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka inilah yang disebut dengan vaksin yang hakiki. Benteng Allah yang kokoh itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni. Wa man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni faqad amina min adabi. Kata Allah dalam hadits qudsi, la ilaha illallah itu bentengku. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, faqad amina min adabi, maka sungguh orang tersebut aman, terhindar dari berbagai malapetaka, bencana, kesusahan, penderitaan, wabah, penyakit, termasuk virus yang sekarang melanda dunia, termasuk Indonesia, yaitu virus corona. Maka jangan takut sama virus corona, takut kepada Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka kalian jangan takut apapun, jangan takut siapapun, takutlah kepadaku. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Kata Nabi, man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua segala akan takut kepada orang yang takut kepada Allah, termasuk virus corona. Nah, ya jangan takut. Kalau takut nanti corona makin senang. Takut, ayo serang, serbu datang.
Kau berani lah, nggak mau itu berani ya. Nah, untuk itu yuk ini vaksin yang hakiki biar kita diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan yang hakiki duniawi dan akhrawi. Amin ya rabbal. Ini dengan talqinul dzikri, wa kana dzikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Zikir tidak akan memberikan manfaat yang optimal, faidah yang sempurna, hasil yang lebih terasa kecuali dengan talqin. Apa talqin? Yang pertama, menyimpan, memasukkan, menetapkan, mematrikan kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh kita, supaya ruh kita dari sekarang kembali ke la ilaha illallah, bersama dengan la ilaha illallah, masuk ke la ilaha illallah, la ilaha illallah masuk ke dalam ruh, ruh masuk ke dalam la ilaha illallah, tidak bisa dipisahkan lagi. Ibarat gula dengan manisnya, ibarat garam dengan asinnya. Yang kedua, talqin, menyimpan, memasukkan, menetapkan, mematrikan nama Allah ke dalam hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Al-jadbah min jadabatir rahman khairun min ibadatit thaqlain. Ada tarikan dari tarikan Allah, tersentuh hati kita kepada Allah, bergetar kalbu, diisi dengan ismudzat, yaitu nama Allah, maka nilainya luar biasa, lebih baik daripada ibadahnya seluruh jin dan manusia yang tanpa dibarengi dengan getaran hati. Ya, khusyukkan kalbu, hadirkan hati sekitar 10 menit. Adik-adikku tercinta, ya, jangan ribut, nanti disawer, ya, jangan ribut. Ini sekitar 10 menit ini, ya. Ini sesuatu yang sakral, ya, untuk menyampaikan pengajaran dzikir, ijazah dzikir, talqinul dzikri, supaya tadi kita memperoleh vaksin yang hakiki, aman, terhindar dari berbagai malapetaka, termasuk virus yang sekarang melanda. Amin ya rabbal alamin. Yang memberikan pengajaran dzikir ini bukan saya sebatas penyambung lidah. Tapi yang memberikan pengajaran ini adalah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawthir Maslul Qaddasallahu sirrah. Saya sebatas menyampaikan amanah dari beliau. Untuk mukadimah, monggo silakan ikuti oleh semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu tidak perlu hafal. Yang harus diamalkan zikir ada 2 macam. Satu, zikir yang diucapkan oleh lisan. Aqulu dzikri la ilaha illallah. Aqulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi kathrati qawli la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Aqulu sayatinakum bi qawli la ilaha illallah. Laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan nunggu ketika sedang sekarat, Pak Bu. Jangan nunggu ketika sudah ada di dalam kubur. Alangkah baiknya, alangkah indahnya manakala kita lagi sehat seperti ini, ruh ada dalam jasad ini, maka kita menerima talqin dzikir supaya hasilnya lebih terasa. Yang pertama yang akan diajarkan, yang akan diijazahkan, yang akan ditalqinkan, yang akan divaksinkan, zikir yang diucapkan oleh lisan, zikir yang paling utama, yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhihi al-kalimat at-thayyibah li sahabati radhiyallahu anhum li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadrati ilahiyyah wa sa'adati al-qudsiyah. Nabi mengajarkan kalimat thayyibah, Nabi mentalkinkan kalimah la ilaha illallah kepada para sahabat. Tujuannya diantaranya ada 4. Yang pertama, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Tadi sebutkan banyak sekali noda-noda yang ada dalam hati kita. Ada kata orang Sunda, ada noda sombong, ujub, ria, takabur, kekaupan, kepayaan, panas baranan, iri, dengki, jahil, kanaya, koret, merepet, cap, jahe, buntut, kasiran, sarakah, kadada mas, mak, tunggul diradu, catang, dirumpak, laju, nafsu, mak, amarah, betah, tidak salah, genah, tidak dosa, wes, 14 atine. Maka dengan talqin dzikir kita punya alat dan cara untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Kata Imam Ghazali, la yakhlu ahadun min aibin aw min qalbin ila al-anbiya. Tidak ada seorang pun yang bersih dari noda-noda hati kecuali para nabi. Yang kedua, talqin dzikir ini yaitu tazkiyatun nufusihim, untuk menyucikan nafsu kita, jiwa kita. Yang ketiga, wa yusalihin ila al-hadratil ilahiyyah,
mengusulkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasa'adatil qudsiyah, supaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi duniawi dan ukhrawi. Garansi dari Allah, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman. Kita semua dengan ucapan yang tetap, yang kuat, yang kokoh, yaitu la ilaha illallah, di mana fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lihat dulu Bapak Ibu, nanti kita praktek bareng-bareng. Caranya dilihat dalam kitab Miftahus Sudur pasal kedua, al-faslu tsani fi bayan kaifiyat dzikr jahri la ilaha illallah, kaifiyat tata cara dzikir jahr la ilaha illallah. La ditarik min tahti surrah ila dimag, dari pusar ke ubun-ubun. Lihat dulu seperti ini. Di pusar saya ke tengah-tengah dada, dadaku, bibir, hidung, antara dua alis sampai ubun-ubun. Menembus 3 latifah, latifah dalam mutan, cakra, titik halus, tengah-tengah dada latifatul akhfa terisi, antara dua alis ada latifah namanya latifatul nafsi terisi, di ubun-ubun ada latifah namanya latifatul qalb terisi. 3 latifah terisi. Kemudian ilaha ditarik dari ubun-ubun ke dada sebelah kanan, ilaha, dan mengisi 2 latifah, latifatul khafi dan latifatul ruh. Illallah dihunjamkan ke dada sebelah kiri, yang mengisi 2 latifah, latifatul sirri dan latifatul qalbi. 7 latifah, 7 cakra, 7 titik halus terisi. Juga la ditarik dari pusar ubun-ubun, ini untuk menutup pintu syaitan yang datang dari depan dan belakang. Kemudian ilaha ditarik dari ubun-ubun ke dada sebelah kanan untuk menutup pintu syaitan yang datang dari sebelah kanan. Illallah dihunjamkan ke dada sebelah kiri untuk menutup pintu syaitan yang datang dari sebelah kiri. Berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 17. Lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan janji akan menggoda manusia, menjerumuskan manusia, datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka banyak yang terjerumus, banyak yang tergoda. Seringkali ibu baca dalam Quran ya, surah Yasin, ada ayat yang berbunyi walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Kok kenapa kebanyakan manusia disesatkan oleh setan? Satu, setan lihat sama kita tidak lihat sama setan. Yang kedua, setan menggoda manusia, pengalaman dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman kita tidak pengalaman. Yang ketiga, tidak ada lagi kerjaan setan setiap saat, setiap detik menggoda manusia depan, belakang, kanan, kiri. Kita dengan berbagai aktivitas lupa bahwa setan senantiasa menggoda kita, datang di depan, belakang, kanan, kiri. Maka banyak yang tergoda. Nabi menyebutkan alfu sayaqinakum biqauli la ilaha illallah. Bentengi diri kalian semua dari godaan setan yang datang di depan, belakang, kanan, kiri dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ke atas, ilah ke kanan, illallah ke kiri. Sekali nafas, sekali la ilaha illallah, sekali la ilaha, sekali nafas, nafas suaranya keluarkan. Karena hati kita keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kata Allah, hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka lembutkan hati kita yang keras dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo bareng-bareng pejamkan matanya ibu bapak. Sengaja mata lahir kita ditutup supaya mata batin kita terbuka. Pejamkan mata. Ucapkan dalam hati kita yang paling afdal, yang utama itu la ilaha illallah. La ke atas, la ke kanan, ya Allah ke kiri, senapas-napas. Sebelumnya luruskan hati kita semata-mata mencari keridhaan Allah. Bareng doanya semuanya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bareng semuanya. La ilaha illallah. Semua keluarin suaranya. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa mutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna al-aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa 'ala al-mamat. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakatha fa innama yankufu 'ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Itu baru satu ibu bapak zikir jahar, yang kedua zikir hobi. Itu zikir jahar, zikir la ilaha illallah pelaksananya setelah sholat fardu yang 5 waktu, habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Semua tercakup oleh la ilaha illallah. Maka Nabi menyebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Subhanallah la musabbah illallah. Alhamdulillah la mahmuda illallah. Allahu akbar la kabira illallah. Pantas Nabi menyebutkan afdhalul dzikri la ilaha illallah, la musabbah illallah, la mahmuda illallah, la kabira illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Pelaksananya setelah salat fardu yang waktu. Ya, bilangannya 165. Lebih banyak lebih bagus. Sibuk 3 kali ada rukhsah. Di waktu yang luang, di waktu yang senggang diperbanyak la ilaha illallah. Zikir ini ingat kepada Allah Pak Bu. Allah yang mengabulkan berbagai keinginan kita. Keinginan banyak, zikir sedikit repot, betul? Rasa banyak keinginan, banyakin zikir. Dengan zikir yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah. Dengan zikir Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, kelancaran, keberkahan, pertolongan, kebaikan terbuka. Oleh zikrullah akbar, yakin sungguh zikir kepada Allah Agung, dan kita memperbanyak kalimat zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan bisa mengamalkan la ilaha illallah dengan istiqamah, yakin yakinnya akan terasa manfaatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, zikir yang disimpan di dalam hati. Ini perintah dari Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatkan olehmu nama Tuhanmu di dalam hatimu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kita ingatkan nama Allah bergetar hati. Ibu bapak, tempatnya hati itu 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Monggo pegang dengan tangan kanan. 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Tempatnya hati, jantung, ya. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Manakala segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh kita. Manakala segumpal daging ini jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuh kita. Apa segumpal daging tersebut? Ala wa hiyal qalbu ilah qalbu. Ini hati kita. 2 jari di bawah dada, 2 susu sebelah kiri. Kita isi dengan zikir kepada Allah. Sekitar 2 menit Ibu, simpan tangannya di lutut masing-masing. Tundukkan kepala ke dada sebelah kiri. Mudahkan tunduk kepada saya, tunduk kepada hati ibu bapak masing-masing. Tundukkan kepala, pejamkan mata, matanya dipejamkan, bibirnya rapatkan. Nanti yang ngomong bukan bibir, tapi hati. Bibirnya rapatkan, giginya rapatkan, lidah tekuk ke langit atas. Tundukkan kepala, pejamkan mata, rapatkan bibir, rapatkan gigi, lidah tekuk ke langit atas. Penampilan konsentrasi, meditasi, kontemplasi, mengheningkan cipta dan lain sebagainya. Dalam Islam ibu bapak ini namanya tawajuh. Apa tawajuh? Itu menghadapkan hati ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa selama ini hati kita banyak lupa kepada Allah. Kita sadar bahwa selama ini hati kita banyak tidak ingat kepada Allah. Maka kita tundukkan kalbu kita, khusyukkan kalbu, hadirkan hati. Kata Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan kalbu dengan zikir kepada Allah? Berdasarkan ayat tersebut berarti khusyuk itu di dalam kalbu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Sampai kapanpun kalau hati tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka susah kita untuk khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tundukkan kepala, pejamkan mata, rapatkan bibir, rapatkan gigi, lidah tekuk langit ke atas. Ibu bapak, dan sekarang isi hati dengan zikir ini nih. Allahu Allah di hati. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Terus hidupkan kalbunya.
aktifkan hatinya, sambungkan kepada Allah. Ibu bapak, jangan biarkan hati kita mati, jangan biarkan hati kita terkunci, jangan biarkan hati kita keras. Allah ancam, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Neraka yang celaka gede, rugi luar biasa bagi orang yang keras hatinya, tidak mau berzikir kepada Allah. Kalau hati kita tidak diisi dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan keras. Kalau hati kita keras, ulaika fi dhalalin mubin, maka kita ada dalam kesesatan yang nyata. Jangan biarkan hati kita keras, celaka bahaya. Maka lembutkan hati kita dengan ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah wujud syukur kita kepada Allah, Bapak Ibu. Dalam hadis kursi Allah sebutkan, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau hatimu ingat kepadaku, engkau syukur kepadaku. Kalau kamu lupa kepadaku, engkau kufur kepadaku. Itu parameternya, itu tolak ukurnya. Hati ingat berarti kita syukur, hati lupa berarti kufur. Ya Allah, selama ini hati banyak lupa kepadamu, ya Allah. Selama ini hati banyak tidak ingat kepadamu, ya Allah. Engkau yang telah menciptakanku, engkau yang telah mengurusku, engkau yang telah mengaturku, engkau yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepadaku, ya Allah. Setiap saat, setiap detik, nikmat-Mu engkau limpahkan. Setiap saat, setiap detik, nikmat-Mu engkau curahkan. Tapi apa balasan dariku setiap saat, setiap detik aku lupa kepadamu. Kufur gitu ya. Kufur kita nih Pak. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang kufur, supaya kita termasuk orang yang syukur, ingatkan hati kepada Allah, isi hati dengan zikir kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dua nama Allah, tengah-tengahnya ada hu itu kantong asma. Dalam tafsir Yasin, Allah punya 4.000 nama. 1.000 nama ada di Allah, 1.000 nama ada di malaikat, 1.000 nama ada di Allah Mahfud, 300 dalam Taurat, 300 dalam Injil, 300 dalam Zabur, 99 di dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna, jumlah 3.999. Masuk dalam hati, awqatuna kulluha lailatul qadar. Waktu kita seluruhnya ini nilainya lebih baik daripada ibadah 10 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Maka isinya dengan tiga dari Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dalam zikir kepada Allah hati menjadi tenang, senang, ayam tenteram. Karena hati bergantung kepada Allah, hati bersandar kepada Allah. Allah zat yang serba maha, Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tidak akan Allah sia-siakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Kita kembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk makhluk, sebenarnya semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan. Kalau tidak ingin kecewa, harapan kita hanya kepada Allah. Innama asyubati wa husni ilallah. Ya Allah, aku mengadukan berbagai kesusahan, penderitaan hanya kepada Ya Allah. Ini curahan hati kita kepada Allah, cerita hati kita kepada Allah. Terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini syukur. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini ikhlas. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini takwa. Kami mengisyaratkan menuju ke dalam qalbu, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa di sini. Ini materi takwa. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. La ilaha illallah kalimat tauhid. Mana tauhidnya ini? La ilaha illallah ikhlas. Mana ikhlasnya ini? La ilaha illallah kalimat tauhid, kalimat takwa ini takwanya. Ini tauhidnya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di timur, di barat, di utara, di selatan, di darat, di laut, di udara. Detik demi detik yang kita lalui di denyut jantung isi dengan zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, tapi kita punya ibadah langsung. Terus hati tersambung dengan Allah, hati bergantung kepada Allah, nyambung dengan Allah, kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa jaa'a biqalbin munib. Dan datang kepada Allah dengan hati yang kembali ke Allah. Tidak ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Karena Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Tapi ini hati yang kembali kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yang tadi tersentuh hati ingat kepada Allah, atau orang sudah ngalakatai hati ingat ke Allah, bergetar kalbu terhubung dengan Allah, nilainya lebih baik daripada ibadahnya seluruh jin dan manusia yang tanpa dibarengi dengan getaran hati. Ada tarikan dari tarikan Allah. Al-jadbah min jadabatir rahman khairun min ibadatil thaqalain. Ada tarikan dari tarikan Allah. Tersentuh hati kepada Allah, nilainya lebih baik daripada ibadahnya seluruh jin dan manusia yang tanpa dibarengi dengan getaran hati. Terus lupa ingatan lagi, putus sambungkan lagi. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
Alhamdulillah sudah tegak. Nah sekarang hati sudah punya kerjaan yang tadi vaksin ini Ibu Bapak ya, untuk membentengi diri dari godaan setan yang datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Perbanyak la ilaha illallah. Nafsu yang dari dalam ini. Terus. Coba sebutin semuanya. Allahu Allah. Terus. 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 Sudah kamu sudah ya. Yang diucapkan oleh lisan tapi di hati ya. Ibu lagi masak, lagi nyuci, lagi ngepel di kamar mandi sekalipun, buang air kecil, buang air besar, ini jalan. Itu bukan pekerjaan bibir, pekerjaan hati. Di hati punya ibadah langgeng. Alhamdulillah. Yang tadi wayar faul fa'ila filun udmira kami fi zaidun fi jawabi man qara. Maksudnya ini yang mengangkat harkat derajat kedudukan orang yang beramal, bekerja, berusaha, beribadah ini fi'lun udmira khairu dzikri dzikrul khafi wa khairu rizqi ma yakfi. Kata Nabi, sebagai zikir dan zikir khafi, sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Alhamdulillah ya. Sudah yang urusan jalan ucapan lisan, hati-hati berkah semuanya, segalanya selamanya, amin amin ya Allah amin. Syekh Muhammad bin Abdullah SAW masuk. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang aran soleh bagus atine karana mapan